Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi Indonesia. Meski sekarang julukan tersebut mulai terganti dengan sebutan kota industri, mengingat banyaknya kawasan industri yang dibuka di Karawang. Meski begitu, pemerintah dan masyarakat Karawang masih berupaya untuk mempertahankan gelar tersebut. Begitu juga dengan luas sawah yang masih bertahan di kabupaten ini. Upaya ini pun masih diiringi dengan sebuah tradisi-tradisi yang masih rutin dilakukan oleh beberapa pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan perkebunan, yaitu kita sering menyebutnya dengan tradisi hajat bumi. Terdapat 10 objek kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Antara lain 1. Tradisi lisan, 2. Manuskrip, 3. Adat istiadat, 4. Ritus, 5. Pengetahuan tradisional, 6. Teknologi tradisional, 7. Seni, 8. Bahasa, 9. Permainan rakyat, dan 10. Olahraga tradisional. Tradisi hajat bumi di Karawang ini termasuk ke dalam objek kebudayaan ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan juga diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Tradisi hajat bumi ini dilakukan secara turun-temurun sebagai wujud rasa syukur warga setempat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil bumi yang telah diberikan. Waktu pelaksanaan perayaan ini tidak menentu, namun umumnya dilaksanakan bersamaan dengan Tahun Baru Islam, bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Tradisi tersebut tetap digelar walaupun daerah tersebut sedang mengalami kekeringan. Prosesi acara pada tradisi ini beraneka ragam dan mengikuti kebudayaan setempat. Seluruh rangkaian acara hajat bumi hanya dilaksanakan dalam 1 hari. Secara umum, proses ini mencakup pagelaran kesenian, mengarak dondang, yaitu sebuah kandang atau purungan berukuran besar, di mana di bagian luar purungan dihiasi dengan hasil bumi setempat. Terus ada sedekah bumi, rebutan hasil bumi, potong tumpeng, dan disertai dengan kegiatan keagamaan seperti tausiah, ceramah, maupun pengajian. Masyarakat yang melaksanakan tradisi ini umumnya yang bermukim di pedesaan dan memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki hasil alam, masyarakat setempat percaya bahwa tradisi hajat bumi ini bisa melindungi desa dari mara bahaya, serta membuat hasil bumi semakin berlimpah. Kami mencoba mengunjungi situs yang ada di daerah Karawang yang juga berhubungan dengan ritual hajat bumi ini. Situs Lanang adalah bagian dari situs Candi Cibuaya yang terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Situs ini juga dikenal dengan nama Lemah Duwur Lanang. Model Batu Jaya, Candi Jiwa, ya, Candi Blandongan. Terus ini situs Lanang kan. Tapi masih berkaitan kini Pak ke Batu Jaya apa sama sih? Ya berkaitan sih, ada museum nama masih di situ kan. Masih di Batu Jaya kan. Karena ini memang batu budaya Gunung Bandung. Tadinya kan di Banten. Saya berhubung ini karena aktif ke Bandung. DPK. Dua situs, jadi titik nama ada genep titik kan, cuman ya nama itunya nulis di pihara ya, ada 2 laki awewe gitu. Sementara Lingga iya kan lanang, kan Yoni itu awewe, ya mereka mah lagi
ketempo sih iya ge ayah ketempo di dia di situs Lanang antara Kawadon teh ketempo ya kayak penggilingan pare karena ya imah derek-derekan dia sih ngemplong kan nih ketempo ternyata situs gitu Berarti peluang pertigaan ya? kan dia di pasarnya lurusan ke pantai kita di ujung itu kayak petunjuk situs bengkol mereka dia kamu datang ke dia kan di musik aja pada dia di Kerawang ayah sih kok pergi sorting malah masih dosen di Kerawang. Situs Lanang Candi Cibuaya 1 dinamai Lemah Dur Lanang yang artinya tanah tinggi laki-laki. Karena di atas gundukan tanah ada sebuah batu tegak atau biasa disebut dengan lingga. Lingga tersebut berukuran 1,11 meter dengan diameter 40 cm dalam kondisi tertancap di dalam tanah. Bangunan ini memiliki kesamaan dengan candi-candi yang ada di kompleks Candi Batu Jaya, terutama dalam bahan bangunan dan arah bangunannya. Bangunan ini terbuat dari bata yang dibuat dari adonan tanah liat dicampur dengan kulit padi. Pada awalnya, penduduk setempat hanya menganggapnya sebagai gundukan tanah. Namun, setelah mereka mengetahui sejarahnya, candi ini menjadi terawat dan ada yang menjaganya. Terkadang warga setempat berdatangan untuk berziarah atau menghormati leluhurnya. Dan menariknya, menurut beberapa sumber, candi ini mungkin lebih tua dari candi-candi lainnya yang ada di Indonesia. Tadi saya sudah mewawancarai kepada juru kuncinya sendiri bahwasanya di candi atau di situs Cibuaya ini sebenarnya ada 6 titik untuk titik-titik tersebut, dan hanya 2 yang menjadi titik utama, yaitu situs Lanang yang kita sedang berada ini dan situs Wadon. Nah, awal muasalnya ini dari warga sekitar ini menggali gitu kan, dan menemukan sebuah guci yang di dalam gucinya itu terdapat seperti perhiasan atau macam peninggalan zaman dahulu peninggalan zaman dahulu. Nah, terus warga sekitar juga ada yang menemukan arca Wisnu, dan sehingga menjadi penelitian sendiri gitu. Terakhir penelitian itu tahun kemarin, yaitu tahun 2000-an gitu kan, 2004 kalau tadi kata dari penelitiannya itu. Dan dikatakan oleh juru kuncinya sendiri bahwasanya sebelum Candi Jiwa dipugarkan atau ditemukan, terlebih dahulu itu adalah candi situs Cibuaya ini.